Gue sebenarnya nggak pengen jadi artis sih. Oh. Jadi dari awal kalau misalnya lo tanya gue pas umur SMP ya SMP SMA, kalau ditanya cita-citanya apa, gue pengen banget jadi lawyer. Halo guys, selamat datang di episode ke-8 Tujuan Podcast. Hari ini kita sama Feby. It's been a while, kita belum upload video nih karena banyak alasan. Ya mungkin sebelum kita mulai, jadi gue mau cerita dikit. Salah satu dari tim kita itu sempat waktu kita sebelum kita podcast, kita kan mau ya memaksimalkan protokol kesehatan lah ya. Waktu kita tes, spesifikly gue yang tim nyolok, itu dia reaktif. Nah jadi kan kita panik, tapi kita panik dan kita sempat isolasi beberapa hari, tahu tuh dia di PCR ternyata negatif. Jadi itu sempat ya nge-hold production kita lah ya, dan juga tapi kita juga mencoba untuk develop produk baru, dan tapi kita sekarang ada new office. Basically kita sekalian sambil break, sambil mikirin cara untuk improve. So we got a new office dan we have new projects coming soon. So Stay tuned. Jadi hari ini kita sama siapa Pas? Kita hari ini sama kakak Feby yang cantik. Cantik banget. Cantik sekali hari ini. Aja adik-adik ya. Adik-adik. Cantik banget Dov, nggak kuat gue ngeliatnya. Baik. Udah nge-text gue kayak Duh Feby lu ya ilah. Ya jadi Kak Feby ini kan as you guys know, she's an actress dan juga musisi juga, dan juga she's a YouTuber, now juga entrepreneur juga. Makanya kita hari ini pengen banget nih mencari tujuan dengan Kak Feby Rastanti ini. Jadi gini loh Kak Feb, kita kan gimana? Kita lihat you've started your career dari sangat muda kan, dari umur 8 tahun. Dan itu kan mungkin saat krusial juga di mana kita kan baru mulai kayak take school kind of seriously lah ya at that time, karena lo baru mulai kayak kita baru realize kayak 8 tahun lo serius? Ya umur 8 tahun kan? Around that. Bahkan younger than that. Younger than that? Iya. Dari umur berapa tuh? Coba kayak dari umur 3-4 tahun tuh udah di entertainment. Iya. Apa aja kayak 3-4 tahun dulu? Kayak mulainya tuh dari modeling gitu, kayak ikut-ikut fashion show and stuff. Terus abis itu sinetron sih. Langsung. Kayak terus waktu dulu tuh 3-4 tahun itu kayak casting gitu-gitu nggak? Yes, casting dari casting ke casting. Kayak pertama ditolak dulu, terus abis itu keterima. Terus ya awalnya ya perannya figuran gitu. Yeah. Tapi ya mulainya emang dari kecil, karena emang aku passionnya di situ. Dari kecil mamaku ngelihat aku kayak seneng di depan kaca, aku seneng gaya-gaya. Terus kalau jadi aku sempat dimasukin sanggar gitu, sanggar buat acting, nyanyi, nari, dan akunya seneng, akunya happy. Jadi makanya mamaku ya udah memfasilitasi, ya udah ikutan casting yuk, coba ikutan main sinetron yuk gitu. Jadi kita mirip dong, soalnya gue juga gitu kan, dari pas gue kecil ya, dari umur 1 atau 2 tahun gitu, gue juga ikut lomba dan menang loh, lomba bayi menari. Iya, baby dancing. Kok gue gak pernah tahu tuh? Ada bro, dulu di Electronic City. Terus baby dancing gimana, kayak gimana? Iya biasanya kayak di mall-mall gitu kan. Iya aku juga. Tapi gue nggak inget lah, gue masih kayak gila aja kalau gue inget kan. Terus habis itu disuruh casting. Casting pas umur berapa ya, kayak 3-4 tahun gitu. Tapi gue nangis. Jadi kita perbedaan di situ. Gue nangis terus gue nggak mau lagi. Gue kayak. Jadi perubahan karirnya di situ lah ya. Kalau kamu nangis, kalau aku happy banget lagi. Bahkan kayak kalau mamaku cerita pernah. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke mall nih, terus habis itu lagi ada lomba yang kayak baby dancing gitu. Aku benar-benar kayak mau ikut. Padahal ini lagi jalan-jalan, terus mamaku cerita, mamaku padahal lagi hamil gede adik aku. Benar-benar yang kayak enggak, Feby mau ikut, Abby mau ikut, mau naik. Terus udah naik ke atas panggung. Terus ya kalau ya lomba-lomba yang anak kecil gitu ya udah biasanya kan MC ya udah biarin aja bu, nggak apa-apa, namanya juga anak kecil, mau dilarang juga orang-orang juga lihat kayak pasti lucu gitu. Jadi ya udah kayak kadang kalau lomba orang-orang udah turun panggung, aku sampai lagu abis tuh
tetap nggak mau turun panggung, tetap pengennya gaya terus. Emang dari kecil udah ada banget banci tampil. Tapi Feb, kalau yang kita lihat kan lu juga salah satu yang you take school seriously gitu loh. Dari dulu lo masih sekolah kan, even though lo juga tampil di sini in the entertainment industry. Mungkin kita bisa representasikan anak-anak di sini yang juga anak-anak muda yang juga dari kecil itu juga kerja juga tapi juga harus sekolah. How did you cope with it? Karena aku suka sekolah. Oke. Karena aku suka belajar. Aku ngerasa kalau apapun yang kamu lakukan tapi dengan cinta, dengan suka, ya enggak, ya pasti ngelakuinnya dengan serius, dengan sepenuh hati gitu loh. Dari kecil aku diajarin sama papa sama mama ya buat suka sama pelajarannya. Jadi bukannya ya sekolah ya buat nanti kamu jadi orang gede, sukses apa segala macem, tapi diajarin biar suka. Jadi emang aku suka belajar, aku seneng tahu banyak hal, aku seneng baca. Emang dari kecil diajarin dari kayak 2-3 tahun kayak udah dibacain koran gitu loh. Ngerti gak sih jadinya? 2-3 tahun gue ngapain ya? emang seneng gitu loh. Maksudnya kadang bahkan aku inget banget pas aku masih kecil tuh kan syuting juga, tetap syuting. Dan itu kan pasti waktunya sangat demanding kan? Ya waktunya emang capek. Kadang kan kesiangan, aku tuh bisa sampai nangis-nangis karena nggak dibangunin sekolah, karena emang happy ketemu sama teman, terus happy belajar, jadinya nggak pernah ada apa ya kayak beban gitu. Anjir, dulu jujur gue aja kayak kalau mau sekolah ya waktu masih kecil ya pasti pas kita TK atau SD kan, SD awal pasti nggak ada yang mau bangun, terus kasih kan gue dimarahin sama kamu nih nggak bangun, kamu mau jadi tukang beca. Iya dong, nggak apa-apa jadi tukang beca aja, udah kamu mau tidur sih. Makanya aku beruntung banget, aku diajarinnya buat suka sama pelajarannya gitu. Dan at the same time aku orangnya kompetitif banget. Jadi kalau aku ngelihat orang, ih dia kok bisa sih, kok dia pintar sih, kok dia dapat nilainya segini, oh enggak, Feby juga bisa, kayaknya kalau dia bisa harusnya aku juga bisa deh gitu. Tapi sempat nggak lintas kepikiran lo kayak udah deh ngapain gue, walaupun memang lo kompetitif dan lo suka belajar, kayak ngapain sih gue spend too much time on belajar, in which gue udah tahu nih tujuan gue ini mau jadi di entertainment, mau tampil, mau in the showbiz kind of business. Jadi yang kayak udah deh sekolah nggak terlalu gue fokusin dan gue fokus kerja aja gitu. Actually gue sebenarnya nggak pengen jadi artis sih. Jadi dari awal kalau misalnya lo tanya gue pas umur SMP ya SMP SMA, kalau ditanya cita-citanya apa, gue pengen banget jadi lawyer. Kayak kalau dari kelas 2 SMP gue udah selalu bilang sama orang-orang mau masuk kuliah FHUI maunya jadi lawyer, karena kebetulan saat itu gue punya kakak sepupu gue yang lawyer, dan dia maksudnya sukses lah di bidangnya dia masih muda. Terus kan kalau anak kecil ngeliat kakak masih muda, terus kayak keren banget, kayaknya pintar. Terus pada saat itu dia menghasilkan banyak duit, jadi kayak ih keren ya, nggak, pokoknya gue harus jadi kayak dia. Jadi sebenarnya kalau entertainment ya karena hobi sih sebenarnya, hobi ya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi salah satu jadi pekerjaan juga, pekerjaan inti lah dan ya. dibayar juga. Tapi sebenarnya awalnya emang hobi, bukannya pengen banget kayak passion jadi artis, pengen banget terkenal, enggak sama sekali. Tapi menarik juga ya, berarti kayak selama dari kecil dari segi pekerjaan, walaupun ada uang ya, maksudnya udah kerja di entertainment gitu, dan sekolah, Feby nggak pernah ngerasa kayak terpaksa gitu berarti ya, kayak orang tuanya ngedukung dan. Nah, untungnya nggak sama sekali terpaksa ya, makanya karena aku suka belajarnya itu, jadi ya aku datang ke sekolah aku happy, aku senang, jarang ya ada yang seperti ini, jarang ya. Aku nggak pernah mengingat ada dipaksa sama mama papa buat ya kamu sekolah yang ini, ayo kamu rajin belajar. Itu emang bener-bener dari diri aku sendiri sih, karena kompetitif dan emang senang belajar. Tapi managing fokus ya Feb, dulu lo waktu
maksudnya sekolah juga dan berkarir juga di entertainment, apalagi yang tadi sempat dibahas kan entertainment kan working hours-nya cukup demanding ya, nggak yang kayak 2 jam 3 jam aja cukup, tapi kadang malah bisa sampai pagi, sampai atau mungkin sampai pagi pun belum kelar, besok harus lanjutin. How did you cope with the timing dan fokus juga gitu loh, kayak misalnya pasti kan at that time walaupun lo juga sekolah, lo juga pasti kayak pengen, aduh gue pengen main sama temen gue juga, gue pengen banyak main juga, tapi gue harus kerja, dan gue juga kalau misalnya ngerjain PR-nya itu, how did you manage the focus and the timing gitu? Kalau misalnya soal pembagian jam kerja sama sekolahnya sendiri, schedule-nya, awal-awal emang agak struggling, kayak kurang tidur, jadi kadang di kelas ya sering ketiduran akhirnya. Terus abis itu, tapi untungnya makin lama makin kesini, jadi aku udah punya perjanjian gitu sama production house-nya kalau aku sekolah. Jadi aku cuma bisa pulang sampai jam 12, terus aku selesai sekolah jam 2:30. Jadi di atas jam segitu, kecuali kalau misalnya jam 12 malam ya? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu udah paling maksimal. Jadi kayak selesai nggak selesai, aku bakalan pulang jam 12 malam. Besoknya aku paling di calling tuh jam 3 atau jam 3:30 selesai aku pulang sekolah. Dan untungnya aja, aku beruntung aku bisa bekerja sama dengan production house yang mengerti bahwa aku sekolah gitu. Dari aku SMA sampai aku kuliah, ya udah aku pokoknya ngasih tahu jadwal aku jam segini. Mereka yang arrange syuting mereka, maksudnya jadwal mereka buat mengikuti jadwal sekolah aku. Kecuali kalau mereka lagi ada butuh sesuatu, misalnya Feby ini butuh banget kamu datangnya agak cepetan, ya udah mungkin aku bisa izin gitu. Dan itu pun ya nggak sering-sering, paling kayak sebulan sekali, 2 kali, 3 kali paling. Terus kadang misalnya selesainya agak lewat ya, dari jam 12 malam, ya udah nggak apa-apa, tapi itu nggak sering-sering. Jadi untungnya kayak gitu. Tapi kalau untuk manage antara waktu belajar sama si syutingnya, ya awalnya juga struggling juga sih, karena kadang di lokasi syuting pengennya main juga, karena kan ada teman-teman juga dong. Kadang suka sedih kayak teman-teman yang lain pada ngobrol, main kartu, main apa segala macam, Uno, terus aku kayak masih harus ngerjain tugas yang banyak. Itu rasanya kayak tapi aku tahu skala prioritas aku, kayak aku untungnya ya aku tahu skala prioritas aku, dan aku tahu ya ini nggak selamanya kayak gini. Jadi semua pasti ada hasilnya, jadi aku kayak nggak apa-apa Feby, it's okay, kayak ayo. Dan ditambah aku juga kan kompetitif gitu, jadi walaupun ngeliat mereka aduh kayaknya happy ya ngobrol-ngobrol segala macem, aku harus ngerjain tugas, tapi aku tahu ini in the end kalau misalnya aku ikutan ngobrol dan aku nggak ngerjain tugas, ternyata nilaiku jelek, aku bisa mengutuk diriku sendiri banget. Jadi Feby nggak apa-apa, ini cuma sebentar, ayo kerjain dulu tugasnya gitu. That's a very good example, karena yang aku tahu juga banyak kan yang udah di entertainment dari kecil dan mereka sekolah, lama-lama juga sekolahnya tidak diprioritaskan sama dengan kerjaan. Ada yang bahkan kayak sekolah jadi kayak setengah-setengah doang, dan kalaupun sekolah nilainya nggak terlalu bagus ataupun berhenti sekolah gitu. Dari Feby sendiri yang ngalamin balance antara kerja dan entertainment gini, dan sekolah dan kerja, do you feel like you have an edge over like other people in the same industry as you? Atau kayak seberapa pentingnya sih ternyata kayak tetap mempunyai pendidikan dan menjalankan pekerjaan di entertainment? Karena dari awal sebelum masuk dunia entertainment, papaku juga dan mamaku benar-benar sekolah yang paling penting ya. Itu cuma hobi, itu cuma side aja, tapi sekolah paling penting. Karena ya papa mamaku ngerasa ya mungkin sekarang entertainment industry udah makin growing ya, makin banyak lagi orang-orang yang pengen masuk ke dalam bidang ini. Tapi kalau dulu papa mamaku ngerasa ini bukan sesuatu yang bisa di rely on gitu loh, karena entertainment industry tuh
pergerakannya tuh cepet banget. Betul. Makin banyak orang yang masuk, kayak semakin hari tuh makin banyak talenta lagi yang lebih oke lagi, terus orang-orang yang lebih cantik, lebih muda lagi dari aku, terus dan lebih mau dibayar murah gitu loh. Kayak banyak banget orang yang willing bahkan untuk gratis gratis untuk masuk di bidang entertainment gitu. Jadi papa mamaku ngerasa kalau ya bidang ini tuh bukan sesuatu yang lo bisa rely selamanya, sustain in the long term Jadi gitu. lo harus ada backing di belakangnya jadi itu. harus ada backup plan, yaitu salah satunya adalah pendidikan itu. Jadi karena ya aku lulus ya selamanya bakalan ada sama aku mau pakai kapanpun juga nggak masalah, itu udah bener-bener jadi investasi buat aku. Ya jadi sekarang lulusan FHUI kan? FHUI. Ya jadi sekarang misalnya kalau satu alma mater sih, satu alma mater. Ini juga Mazaki tuh di sana. Jadi sekarang enaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba udah gak ada job nih di entertainment, you can just apply di law firm dan bisa tetap ada income kan? Setuju. Dan maksudnya menurutku nggak harus law firm dan nggak harus di bidang tersebut sih, karena ya pendidikan nggak cuma buat pekerjaan, tapi kayak buat ngerubah mindset lo juga, nambah value juga diri aku sebagai manusia gitu loh. Dan aku juga kayak aku di bidang entertainment, tapi aku juga sekolah. Itu plus gimana pun itu plus point banget buat aku. Itu nambah value aku kemana-mana. Kalau aku bilang iya aku kuliah, aku di FHUI, orang-orang bakalan kayak oh bagus ya gitu. Jadi ya selain pekerjaan ya nambah nilai poin dalam aku juga sih gitu. Kepikiran lanjut nggak mau kan S1 kemarin di UI dan juga cum laude kan di FHUI? Pengen banget, kalau ditanya pengen banget. Itu hebat banget loh, kayak karena gue liat lu kan juga sangat aktif ya di entertainment, sinetron dan YouTube juga kemarin. Itu kuliah kan lebih demanding lagi dibanding sebenarnya guys nggak susah itu beneran deh. Kalau masuknya emang susah. Betul. Karena kalau kan hukum kan juga. Ya maksudnya universitas yang negeri kan masuknya pakai SBMPTN dan SIMAK, kayak bersaingnya sama orang-orang sejuta anak Indonesia yang baru lulus kan. Jadi emang sebenarnya menurut aku susah masuknya, tapi udah di sana itu udah pilihan. Kalau lo menilainya bagus, lo belajar, lo dengerin dosennya. Kalau menilai jelek juga nggak apa-apa, bisa juga lulus. Paling lulusnya lama, paling nilainya jelek. Tapi ya kalau udah masuk di situ ya udah pilihan. Tapi menurut aku pas udah di sananya, kalau yang ngelakuinnya dengan benar, nggak harus yang kayak wah gimana banget yang belajar setiap jam setiap waktu, tapi dengan tepat aja, dengan benar aja. Ya kalau ngerjain tugas ya benar ngerjain, kalau ada ujian ya belajar, terus berteman juga dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang tepat, dengan orang yang encourage kita buat jadi lebih baik lagi. Menurut aku ya nggak sesusah itu, benar-benar ya udah tinggal dijalanin aja. Jadi kita sebagai anak muda tidak sangat tertutup untuk pasti kerja dari kecil ya, karena kan kayak lo juga di entertainment pun juga di entertainment aja yang lebih demanding dari mungkin job-job yang lain pas saat kita muda itu bisa banget untuk lakukan, ya nggak sih Feb? Double banget kok, double banget kan? Double banget kalau kitanya mau. Kadang kan banyak orang-orang yang dipaksa, misalnya sekolah karena dipaksa orang tuanya, padahal sebenarnya dia nggak mau jurusan itu, tapi karena orang tuanya misalnya pengacara, jadi anaknya juga harus jadi pengacara, jadinya semuanya nggak sepenuh hati. Tapi kalau semuanya emang keinginan kita dari dalam diri, menurut aku ya bisa-bisa aja sih, semuanya double. Dan aku juga merasa lingkungan juga berpengaruh sih. Untungnya aku punya support system yang oke banget. Ya mamaku, papaku, keluarga aku yang emang mendukung banget. Ayo harus sekolah.
jadinya pentingnya pendidikan ya. Pentingnya pendidikan, nggak yang ya udahlah nak nggak apa-apa nggak usah sekolah. Kan kalau kayak gitu apa ya. Tapi karena aku di push terus, di encourage terus, jadi aku ngerasa ya aku harus sekolah. Terus kebetulan aku juga punya teman-teman yang kalau di kampus tuh aku bahkan ngerasa kecil, ngerasa cupu karena mereka juga sebenarnya sibuk-sibuk di kampus, banyak yang ikut lomba dan MUN, mereka lebih full time lah ya, mereka lebih full time gitu mereka kan. lomba MUN, terus abis itu kayak international mooting, moot court, yang latihannya aku tahu banget dari pagi, dari abis pulang kuliah sampai pagi, abis itu besoknya mereka harus kuliah lagi dan itu setiap hari dalam jangka waktu berapa bulan. Dan itu nggak gampang. Terus banyak teman-temanku yang aktif di bidang kepanitiaan, yang kayak organisasi, itu juga nggak gampang. Itu juga dan maksudnya kayak mereka bisa-bisa aja gitu ya, kayak BEM gitu ya, kan. BEM, ALSA, maksudnya BLS, mereka tuh bisa-bisa aja. Jadi aku makin ngeliatnya, oh aku cuma syuting, mereka juga capek. Kita maksudnya kita sama, mungkin beda aja bidangnya, tapi sama-sama kerja, sama-sama sibuk. Mereka bisa kok, aku nggak bisa. Jadi itu yang bikin memacu aku jadi, oh nggak Feby, ini doable, ini bisa. Ini soal skala prioritas aja gitu. Iya sekarang. Si Feb kan dari tadi kan kita ngomongin edukasi nih, kan like kalau menurut aku sih kayak Feby beruntung banget karena suka belajar dan kompetitif gitu. Tapi mungkin ada orang yang sekarang sedang kepikiran untuk masuk ke entertainment industry. Tadi seperti Feby bilang kayak ada yang lebih muda, lebih bagus, pasti selalu mau masuk. Dan mungkin untuk yang muda sekarang pengen masuk tapi mereka nggak mau belajar gitu. Mereka malas sekolah. Mereka mikir kayak, oh gue bisa hidup dari entertainment doang gitu. Is it recommended dari lo atau kayak menurut lo paksa aja sekolah? Ayo. Dan pastinya kan kalau mereka baru mulai dan misalnya sempat viral atau sempat bagus itu kan sangat terdistract dengan emang income yang sangat besar kan, kayak aduh ngapain juga gue sekolah, sekarang aja udah gue bisa mendapatkan ini gitu loh, sisi finansialnya ya. Cuman kan seperti tadi yang lo bilang juga kan, hati-hati karena ini bisa nggak jadi sustain juga gitu loh. Iya Kak, aku sih kalau kalian percaya sama diri kalian sendiri, percaya bahwa kalian bisa hidup dan maksudnya ini bisa dimaksimalkan dalam jangka waktu yang lama ya, dan go for it. Karena seperti yang aku bilang, aku sekolah karena aku suka. Jadi kalau emang kalian ngerasa kayaknya sekolah bukan aku deh, kayaknya aku lebih suka di bidang entertainment dan bisa banyak belajar ya juga udah dari nggak sini. apa-apa, dan go for it. Maksudnya kan belajar sebenarnya nggak harus di sekolah dan yang akademik doang. Belajar kan ya bisa belajar yang non academic skill ya, maksudnya ya yang lain-lain gitu. Dan bisa ikutan sekolah ya, kalau emang kamu mau acting ya sekolah acting atau sekolah misalnya merucut ke ya filmografi ya, maksudnya yang mengerucut ke si bidang entertainment itu. Jadi tapi tetap jangan lupain plus poinnya kita kan. Iya, menurutku nggak apa-apa sih kalau misalnya emang kalian percaya sama diri kalian sendiri dan emang kalian passionnya di situ. Cuma kan tadi yang kayak aku bilang, kenapa aku dari awal suka sekolah, terus karena emang aku sebenarnya nggak cita-cita jadi artis. Jadi ya semuanya berjalan. Ya aku lebih fokus ke sekolah karena aku emang cita-citanya pengen jadi lawyer. Sekolah tuh bener-bener artis, sinetron, nyanyi dan lain-lain semua tuh hobi gitu. Hobi yang kebablasan ya. Hobi yang ya alhamdulillah dibayar gitu. Ya gue juga pengen deh punya hobi dibayar. Kayaknya enak main game gitu dibayar. Iya kan, nah kayak main game aja kan udah banyak orang yang main game terus sekarang jadi bisa jadi sumber sumber penghasilan. Kalau misalnya kamu yakin sama diri kamu sendiri dan kamu yakin emang dunia ini banyak yang bisa kamu gali lagi dari dunia ini, maksudnya dunia yang kamu senangi, ya nggak apa-apa sih menurut aku. Jadi yang penting keyakinan diri sama tetap penting nambah ilmu lagi. Belajar sih, kan belajar. Maksudku belajar nggak harus di can UI. Be learning by doing. Satu belajar nggak harus di UI, satu harus di sekolah. Belajar nggak harus di sekolah, belajar dimanapun bisa. Maksudnya kita
udah sering banget lihat contoh orang-orang yang sukses nggak lulus. Ya. Ya you name it, siapa, Mark Zuckerberg yang Tapi dia drop outnya dari Harvard. ya oke, salah itu Agak ya. berat Nggak ya. bisa jadi contoh ya. Agak Gary berat Vee ya. jangan bilang kayak gitu juga ya Gary Vee. Itu nggak bisa. Itu tapi maksudnya yang nggak harus sekolah tuh nggak harus kayak bener-bener kuliah di universitas yang bagus. Nggak, karena gue juga ngerasain kayak sekolah pun juga banyak teorinya juga kan. Dan kita misalnya kayak gini, misalnya kayak gue juga dengan melakukan podcast ini juga banyak belajar on the field juga. Iya bener-bener kayak, oh iya kayak kalian podcast gini, kalian ketemu banyak orang, ngobrol. Kan jadi banyak belajar, Banyak senang belajar. baca buku. Menurutku ya belajar emang gak harus di bangku sekolah sih. Belajar bisa di mana aja. Tapi yang paling penting itu harus mau nambah apa ya? Value. Kayak value dalam Value. diri. Belajar talenta kamu juga diasah lagi. Kalau emang kamu senang acting, ya nggak cuma seneng banyak dapat sinetron terus udah stop di situ aja. Ya nambah talenta kamu, misalnya ya sekolah acting atau ikut-ikut short course tentang acting gitu-gitu. Iya. Feb, mungkin kita sekarang mau wanna shift the conversation to kind of like a turning point ya. Karena gue kan tahu waktu lu semacam remaja itu kan sempat ada momen dimana your dad passed away kan. Dan itu pasti is of course when someone passed away, especially someone that's sangat dekat sama kita, it's a huge pasti ada dampak yang besar terhadap hidup kita. Dan seperti yang kita lihat tadi conversation tadi kan, lo dari kecil juga cukup aktif di mana nggak cuma sekolah tapi juga kerja juga kan. Dan dengan itu terjadi, how did you cope with it when you were a teenager? Karena mungkin ini juga bisa reflektif terhadap kita sebagai anak muda yang juga lagi semangat-semangatnya tiba-tiba terhajar dengan sebuah tragedi gitu loh. Gimana ya cara cope up-nya? Or like how did you how was that for you at that time? Dimana kayak lu kayak wah ini gue pasti merasa low, ya pasti kan orang terdekat kita meninggalkan kita, tapi lu ngebangkit semangat laginya tuh kayak ayo Feby harus tetap semangat, nggak bisa sedih-sedih terus, nggak bisa. Feby tetap harus sekolah, Feby tetap harus kerja. Itu kan pasti suatu momen yang besar juga kan pasti dalam hidup lo juga gitu. Yeah, well, it was hard of course. Yeah. Tapi kebetulan papaku tuh sakit lumayan lama. Nggak lama sih, kayak hampir setahun. Jadi makin lama makin drop. Okay. Jadi Sakit apa Feb kalau buat? cancer. Oh, cancer. Bagian ada kayak tumornya di ginjal gitu. Okay. Jadi antara ginjal sama hati. Jadi kayak nempel udah kemana-mana gitu loh, udah menyebar. Terus ke pankreas juga. Aku juga nggak ngerti deh. Pokoknya ya kurang lebih seperti itu. Intinya cancer. Dan udah makin hari tuh udah cukup mempersiapkan diri gitu loh, bahwa kayaknya papa bakalan pergi anytime soon. Dan dari dokternya juga udah ngasih tahu kayaknya nggak lama. Dari awal ketahuan kalau cancer juga Langsung stadium tes, langsung stadium 3 atau 4 gitu. Soalnya kan kalau misalnya dokter enggak, katanya kan kalau cancer kan sebenarnya di dalam tubuh kita semua ada cancernya, tapi ya yang mana activated, yang mana enggak, kan? aktif atau enggak kan. Dan kadang kenapa enggak didetek bedanya sama virus sama bakteri, kan biasa antibodi kita bakalan panas, demam, kasih alert, kasih sinyal bahwa there's something wrong with your body. Tapi kalau cancer bisa tiba-tiba enggak kayak gitu kan. Ya makanya bisa tiba-tiba udah stadium 4 aja. Kenapa gitu Pas kalau boleh tahu? Sel sendiri. Oh, oke. Ya jadi enggak tiba-tiba udah emang dari awal udah tiba-tiba stadium 4 dan dan papaku juga emang udah berumur pada saat itu. Jadi ya makin lama tuh emang mempersiapkan diri diri untuk
ya untuk ya lebih siap lagi kalau misalnya papa mau pergi gitu. Would you say like di saat itu adalah saat-saat kayak terberat, kayak tercapek yang pernah lo alamin ya? I mean, kalau gue rasa soalnya kalau gue sendiri ya kayak kalau gue lagi banyak kerjaan kayak tugas, terus gue masih harus belajar kerjaan hal lain gitu, terus gue dapat kabar buruk gitu, gue rasanya pengen shutdown aja kayak gue cuma pengen fokus aja deh ke saya dibilang nih tiba-tiba ada yang bilang kayak pas kata lo sakit gitu, ya gue langsung pengen kayak fokus aja ke gue I just want to spend time with my sister gitu ya. Iya kayak gitu, tapi I know my responsibility karena aku juga punya tanggung jawab dan aku udah terikat kontrak sama orang-orang, dan at the same time aku sampai di titik ini dan maksudnya pada saat itu tidak gampang gitu loh. Aku kan dari kecil juga, jadi ya aku ngelewatin casting apalah segala macem. Jadi kalau aku menyia-nyiakan kayak menggampangkan pekerjaan aku hanya karena ngikutin perasaan aku yang kayak gue lagi bete, gue lagi sedih, gue nggak bisa kerja deh kayak gitu. Kayak menurut aku nggak menghargai diriku sendiri sih, karena aku sampai di titik itu nggak gampang. Jadi ya I know my responsibility. Jadi ya sebisa mungkin aku akan berusaha terbaik untuk memberikan yang maksimal. Ya setelah itu kalau aku mau nangis atau aku mau gimana ya bebas. Tapi kalau di pekerjaan ya maksudnya orang-orang nggak perlu tahu aku masalahnya apa, orang-orang nggak perlu tahu aku lagi sedih atau enggak, ya profesional aja. Jadi saran lo Feb untuk mungkin anak yang seumuran kita, pasti kan in terms of like mental state kita kan mentalitasnya mungkin belum sekuat itu ya, dan lo udah mengalami suatu yang menggeser mental lo pasti pada saat itu. If we were in the same, not in the same position, if in life something just struck really hard, what do you do? When you have all these responsibilities juga in your Justru life? Or take it as like a motivation to go? Syuting jadinya jadi kabur aku. Jadi maksudnya biar aku fokusnya nggak ke situ terus, malah kerjaan jadi distraction aku. Bukannya akunya jadi malah nggak fokus, kerjaan aku bikin jadi yaudah fokus aja sama kerjaan, gak usah mikirin yang lain gitu. Dan ya untungnya sekali lagi aku bilang aku punya support system yang oke banget, yang dukung aku 100%. Jadinya aku makin aku harus bisa lebih kuat buat mereka.